Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, jumpa lagi dengan Mem. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai materi kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Baik. Nah, kali ini mau, share ke kalian materi tentang bimbingan dan konseling, materinya yaitu stop bully. Nah, pasti semuanya sudah tahu ya, stop bully atau bully itu apa, akan tetapi, masih banyak ya menurut yang belum tahu, model-model bully itu seperti apa dan, akhirnya merebaklah beberapa bullying yang sebenarnya kita itu sudah melakukannya, tapi kita tidak sadar bahwa, bullying yang kita lakukan ke orang lain itu justru akan membuat, masalah ya atau ada akibat di kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya kita simak di materi ini ya. Nah, kita akan lihat materi tentang bullying-nya. Oke, di sini anak-anak bisa lihat ya, pengertian dari bullying dulu ya. Baik. Nah, apa itu bully? Semuanya mungkin, sudah tahu ya apa itu bully. Bully adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, umumnya kalian sudah pernah ya, dengar atau mungkin sudah ada yang pernah lakukan atau pernah ada yang jadi korban bullying ya. Jadi, bullying ini merupakan kekerasan fisik atau psikologi. Nah, psikologinya itu biasanya, kita itu ngata-ngatai orang, jadi, bisa berdampak pada psikologinya, itu bisa dilakukan secara seseorang ataupun kelompok. Nah, kalau kelompok itu biasanya kita punya geng ya, geng satu membuli, si individu atau mungkin antara geng dengan geng atau kelompok dengan kelompok. Nah, seperti itu. Oke, kita lihatlah, contoh dari bullying ya, yang pertama ini ada mengintimidasi, kemudian mencemooh, mengucilkan, melukai. Nah, jadi, segala perbuatan ini yang merupakan, perbuatan bullying yang dapat melukai atau menakuti seseorang. Nah, jadi akibat-akibatnya ini dapat membuat orang trauma, depresi, dan tidak berdaya. Bahkan yang lebih fatalnya lagi adalah ada, orang yang mungkin tidak bisa mengatur pikirannya atau bisa sampai, depresi berat, dia akan berujung sampai ke bunuh diri. Jadi hati-hati loh yang sudah merasa melakukan bully ke teman-temannya ya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Oke, next kita lihat lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis bully. Yang pertama adalah jenis bully, bully secara verbal. Nah, di sini perilakunya dapat berupa, ada julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, teror, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk dan keji, ataupun, keliru atau gosip dan sebagainya. Nah, maksudnya dari julukan nama ini apa? Anak-anak pasti pernah lakukan ya, biasanya di sekolah, misalkan dia gendut, atau misalkan, penampilannya, kayak Betty Lavea, pakai kacamata, pakai kawat gigi ya, kemudian terlihat culun. Nah, pasti orang akan, melakukan, julukan atau memberikan dia julukan, "Ih, Betty Lavea, ih, si ini, si itu." Nah, jadi julukan nama ini ya kepada orang itu sudah merupakan, jenis-jenis dari bully. Jadi hati-hati jangan sampai kita melakukannya. Kemudian ada celaan, apakah mungkin dia pendek, ya terlalu tinggi, kurus, gemuk, dan lain sebagainya, itu merupakan bully verbal. Ada fitnah, nah fitnah ini sudah umum ya. Kemudian kritikan kejam, biasanya juga kita mungkin kurang suka dengan teman-teman yang, lain, kita kritik dia secara apa ya, membuat hatinya itu terluka, itu juga harus hati-hati. Kemudian ada penghinaan ataupun teror, ya. Menurut ini bully secara verbal ini, mungkin banyak yang sudah dilakukan oleh anak-anak sekolah ataupun di masyarakat sosial, jadi rasa semuanya sudah tahu. Jadi jangan sampai ya bisa terjadi di
lingkungan sekolah kita nanti. Oke, nah yang kedua ini ada bully secara fisik. Bully secara fisik itu contohnya bisa memukul, kemudian menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, ya, ataupun merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Nah, di sini bully secara fisik itu adalah bully yang dapat menyakiti fisik dari seseorang. Nah, hati-hati ya, mungkin dengan cara kita misalkan tidak sengaja menendang atau menampar itu sudah merupakan perilaku bully. Orang biasanya bilang itu perkelahian, padahal itu ya perkelahian tapi sudah ada jenis dari bullyingnya. Jadi jangan sampai ya kita itu membullying teman kita secara fisik karena kita tidak tahu apakah fisiknya juga dia kuat atau tidak, kita tidak boleh melakukannya ya. Oke, nah ini juga sudah umum terjadi tapi menurut Mem kalau tidak ada yang namanya misalkan, bully secara verbal, bully fisik ini biasanya kurang banyak terjadi, gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada bullying nonverbal. Nah, bullying nonverbal, yang pertama ada pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Nah, di sini terdapat perilaku yang dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, ini dia, bullying nonverbal. Kalau tadi ada bullying verbal ya, bullying yang, diucapkan atau dibicarakan secara langsung. Nah, di sini ada bullying nonverbal, di mana bullying nonverbal ini dia hanya memperlihatkan perilaku-perilaku yang tersembunyi ya. Contohnya misalkan pandangan agresif, biasanya ya kita lihat, orang misalkan melihat kita dengan pandangan, lirikan mata yang ada di sudut mata sini ya, biasanya tuh melirik seperti ini, kemudian melirik, keras ya, contohnya tadi kayak contohkan, itu merupakan bully dari, nonverbal. Atau misalkan ya, kita punya teman yang, misalkan dipanggil sama guru untuk ke depan kelas, "Ayo coba," misalkan si Anita, "maju ke depan kelas untuk menjelaskan apa itu yang dinamakan bully." Nah, setelah Anita menjelaskan apa itu bully, teman di depannya itu kemudian menghela napas. Nah, seperti itu merupakan bullying dari nonverbal. Nah, ini banyak juga ya yang terjadi secara tidak langsung, mungkin ada pada diri kita sendiri maupun ada di sekitar kita. Itu hati-hati ya, itu sudah termasuk juga perilaku dari bully. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada bully elektronik atau cyberbully. Nah, ini sudah banyak ya terjadi bukan hanya pada masyarakat biasa, tapi biasa ada juga di kalangan pejabat, kemudian kalangan atas ya, kalangan atas berupa pejabat, artis, itu sudah banyak juga yang namanya cyberbully. Ya, jadi bully melalui elektronik ini biasanya, menggunakan media-media sosial nah, apalagi media sosial sekarang ini sudah banyak, ada sudah punya Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Ya itu hati-hati, ya jangan sampai kita termasuk, orang yang suka membuli, ya membulinya lantaran tidak bisa kita membuli, melalui fisik, kemudian melalui, verbal atau nonverbal, kita melakukannya melalui cyberbully. Ini hati-hati, apalagi cyberbully ini sekarang sudah punya undang-undangnya tersendiri atau undang-undang ITE itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita bisa kena. Nah, kita lihat di sini ada bullying elektronik. Nah, bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, ya, internet, website, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Nah, bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang tidak memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. Nah, memang benar ya, elektronik atau media sosial itu sekarang sangat memudahkan kita semua untuk melakukan, atau mencari hal-hal yang tidak kita ketahui. Akan tetapi, ya, kita tidak boleh sampai salah menggunakan. Salah menggunakannya itu apa? Kita bisa berimbas ke membuli, ya, membuli seseorang menggunakan media sosial ini. Ya,
ataupun, kita berkomentar yang sangat kejam ya terhadap misalkan postingan-postingan orang, yang membuat orang itu bisa jadi, tidak percaya diri ataupun bisa menjadi trauma kecil buat orang tersebut. Nah, contoh-contohnya itu bisa kita lihat pada artis, apakah artis di Indonesia ataupun artis-artis di luar negeri. Nah, itu banyak sekarang ya berita-berita tentang selebriti-selebriti dunia yang bunuh diri hanya, dikarenakan berita-berita hoaks ataupun berita-berita yang, didapatkan dari orang dikarenakan orang itu sudah, memberikan berita ini hoaks ya, atau memberikan berita yang tidak benar, kemudian ada yang membuli di dalamnya, ataupun dia mendapatkan prestasi, kemudian dia dibully di dalamnya. Nah, seperti itu kita harus pintar-pintar, dalam menggunakan media sosial, sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang membuli secara elektronik atau cyberbullying ini. Nah, seperti yang bilang tadi, jika orang-orang yang merasa dia dibully menggunakan media elektronik ini, orang-orang itu melaporkan kepada polisi, kita itu bisa terkena undang-undang ITE ya, hati-hati itu, eee, punya pasal tersendiri dan punya, nilai hukuman ya, atau punya jumlah hukuman, di penjara itu juga lumayan cukup lama ya. Menurut meme itu, dan di Indonesia sendiri tuh sudah banyak seperti itu. Bisa juga, pencemaran nama baik, apalagi kalau misalkan beritanya itu hoaks yang kita berikan. Nah, ya harus hati-hati. Jadi, bullying di sini itu terdapat 4 macam ya, 4 macam bullying. Yang pertama tadi, kita lihat yaitu bullying secara verbal, kemudian ada bullying secara nonverbal, kemudian ada bullying secara fisik, dan bullying, elektronik atau cyberbullying ya. Jadi keempat, bully ini harus kita tahu, jangan sampai kita juga ikut-ikutan untuk membuli teman-teman, yang lainnya ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini, faktor penyebab kekerasan di dunia pendidikan yang pertama itu adalah dari pola asuh keluarga ya, dari keluarga yaitu, contohnya pola asuh, kemudian dari teman sebaya, dari media, dari lingkungan ya. Ini adalah penyebab dari kekerasan, di dunia pendidikan. Kenapa? Yang pertama pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua ini kalau seandainya di dalam keluarga misalkan orang tuanya juga acuh tidak acuh dengan pertemanan anaknya, tidak mau tahu anaknya itu mau kemana, anaknya itu mau, jalan dengan siapa, itu pasti akan, terjadi kekerasan atau, munculnya perilaku-perilaku yang tidak dapat dikontrol oleh keluarga, sehingga dia bisa lampiaskan keluar dan menjadi penyebab dari kekerasan ya di dunia pendidikan tadi. Ya, contohnya ya seperti itu bully tadi. Kemudian dari teman sebaya. Nah, dari teman sebaya ini biasanya, eee ketika kita tidak memiliki teman ya, atau ketika kita merasa kita itu tidak nyaman untuk berteman dengan si A, kemudian kita, berteman dengan si B, si A itu, mengganggu, temannya si B agar temannya si B itu gabung dengan si A. Nah, jadi dari sini kita juga merasakan adanya tekanan sehingga membuat kita bisa menjadi seorang pembuli ataupun bisa merasakan kalau kita itu sudah dibully oleh si A. Itu juga harus hati-hati. Kemudian dari media, media ini paling banyak ya pengaruhnya juga karena sekarang apapun itu semuanya orang sudah bisa akses mulai dari media sosial yang banyak digandrungi anak-anak sekarang itu yaitu Instagram, kemudian Facebook. Kalau Twitter biasanya itu orang banyak yang pakai tidak terlalu umum sekarang ya, kalau dulu mungkin umum, tapi kalau sekarang menurut meme itu kurang terlalu umum, yang paling banyak digunakan itu adalah 2 tadi itu Facebook dengan, Instagram, itu banyak sekali, pengaruh-pengaruh apakah positif atau negatif di dalamnya, yang bisa kita rekam dan kita bisa memperlakukan apa yang kita lihat itu kepada orang lain. Nah, hati-hati ya, apalagi anak-anak kecil sekarang itu sudah punya gadget dengan sekolah, daring ini kan pasti anak-anak kecil itu sudah ada yang dibelikan HP
oleh orang tuanya, atau mungkin dia menggunakan HP orang tuanya tapi tidak dikontrol orang tuanya, dia melihat hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kekerasan ya, kekerasan apakah memukul teman, kemudian menendang, ya, kemudian atau hal-hal yang lainnya. Jadi itu dia rekam, dia akan bisa melakukan kepada temannya itu sendiri ketika misalkan dia itu merasa kesal atau merasa marah, seperti itu ya. Kemudian dari lingkungan, lingkungan ini banyak, ada lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sosialnya ya. Jadi, semuanya ini terdapat penyebab kekerasan ya untuk, dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu bukan berarti hanya pendidikan formal, tapi pendidikan non formalnya juga ada, ataupun, secara tidak langsung ya kita dengan, daring ini juga dunia pendidikan yang, menurut mem itu dibilang tidak langsung karena kita, melakukannya di berbeda tempat, hanya saja kita saling terhubung, seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, di sini kita lihat dampak bully, dampak oh sorry. Ya, tadi di sini dampak bullying tidak dapat dikatakan main-main. Bullying dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak dari yang ringan, sedang, hingga berat, dan mampu berujung pada bunuh diri atau kematian. Ya, seperti yang Mem katakan tadi, jadi kita ini tidak boleh, merasa, bullying itu hanya sekedar, "Wah cuman digarang, wah cuman di ini dia cuman di itu dia." Jadi kita itu tidak boleh, eee, apa ya, tidak boleh, merasa itu hal yang biasa, ya. Karena, dari hal yang biasa itu menjadi yang tidak biasa. Kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu mental seseorang kuat atau tidak ya. Jadi kita tidak boleh main-main dengan hal yang namanya bully, karena dapat, mengganggu atau dapat meningkatkan emosi dari seseorang ya. Bisa yang ringan-ringan mungkin cuman menangis, kemudian sedang itu mungkin, dia bisa meluapkan juga emosinya, apakah dengan cara dia memecahkan barang dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berat itu biasanya dia bisa trauma. Trauma apa? Dia tidak mau misalkan ya, dia tidak mau keluar ke lingkungannya, kemudian, dia juga bisa mengunci diri, kemudian, dia bisa berhalusinasi, ya itu harus hati-hati. Kemudian, dia apa ya, tidak bisa mendengar, hal-hal yang terkait mungkin dia sudah pernah kata-kata dari bullying yang pernah dilakukan pada dia, dia itu juga bisa akan menjadi marah, ya, marah yang tidak biasa ya, bukan kayak kita marah biasanya. Dan yang paling berat sekali itu adalah apa, dia itu bisa berujung ke bunuh diri. Hati-hati, kalau sudah sampai berujung bunuh diri berarti dia sudah depresi berat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu atau jangan sampai kita membuat orang-orang seperti itu. Karena bullying ini merupakan kejahatan yang secara tidak langsung, kita lakukan, tapi terkadang kita tidak sadari kalau itu melukai hati seseorang, ya. Harus hati-hati ya, Nak, ya. Oke, kita lihat dampak yang, pertama bisa ada, pada dampak fisik yang pertama ya, ini bisa ringan, itu berupa sakit kepala, sakit dada, cedera pada tubuh. Nah, ini, biasanya, dilakukan bullying secara fisik. Bullying secara fisik ini dampaknya, yang pertama ada sakit kepala, dada, cedera pada tubuh, dan menyebabkan kematian jika sudah parah. Karena kita tidak tahu, bullying itu misalkan dilakukan oleh seseorang atau secara individu, mungkin, dampaknya tidak begitu parah, akan tetapi misalkan bullying yang dilakukan oleh kelompok ya kepada seorang individu itu bisa menjadi, kematian karena kita tidak tahu misalkan, mereka menendang, memukul sekelompok orang, 5 orang saja ya, 5 orang saja berbanding satu orang itu pasti, kalau dengan emosi kita menghajarnya atau dengan emosi kita memukulnya, itu pasti bisa berdampak dia bisa meninggal, ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lihat lagi, di sini ada dampak psikis ya. Psikis itu yang paling harus kita jaga, karena biasanya ya kalau kita biasa, "Aduh saya trauma, aduh
"Saya trauma sekali Le, saya trauma." Nah, itu yang dinamakan yang namanya dampak psikis. Jadi jangan sampai kalian sudah merasakan itu namanya trauma, misalkan jatuh, kemudian trauma ya, itu, secara psikis kalian sudah terganggu. Bagaimana dengan orang-orang yang, kita bully? Itu jangan sampai, kita juga melukai diri ya. Ya, oke, kita lihat dampak psikisnya ini adalah prestasi belajar menurun, fobia sekolah, gelisah, sulit tidur, dan gangguan makan. Nah, ini, dampak psikisnya, di lingkungan sekolah ya. Yang pertama kita bisa lihat prestasi belajar menurun. Biasanya orang yang mengalami bully itu pasti akan terpikir dengan hal-hal yang telah dilakukan pada dirinya, ya. Dia menjadi tidak fokus untuk belajar karena, dia merasa, apa yang dilakukan teman-temannya itu membuat dirinya itu tidak percaya diri dan membuat dirinya itu susah untuk bergaul lagi, ya seperti itu ya. Kemudian fobia sekolah, itu biasanya ada juga terdapat pada beberapa anak-anak yang merasa, "Saya tidak mau sudah sekolah karena teman-teman saya sudah membuli. Saya tidak mau sekolah karena saya nanti ketemu dengan si A nanti akan memukul saya, akan menampar saya, ya akan, apa ya, akan menggosipi saya." Jadi harus hati-hati jangan sampai, eee, fobia sekolah ini terjadi pada korban bully ya. Kemudian gelisah, sulit tidur, ini sudah mulai di tahap, depresi, kemudian gangguan makan. Nah, ada juga orang yang merasakan depresi itu dia, jadi tidak berselera untuk makan karena selalu terbayang-bayang dengan bulian dari teman-temannya, itu tadi ya, harus hati-hati atau kita harus perhatikan, dari dampak ini. Nah, kemudian, di sini masih dari dampak psikis tadi ya, eee, berupa menyendiri, mengucilkan diri, sensitif, cepat marah, agresif, ini bersikap kasar pada orang lain, depresi, hasrat ingin bunuh diri ya, seperti hal yang sebelumnya, jelaskan tadi, hati-hati dengan bullying ini karena dapat membuat orang itu memang betul-betul menarik diri dari lingkungannya, bahkan sampai bisa bunuh diri ya. Oke. Next. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar tidak dibully? Nah, ini biasanya ya kalau, orang bertanya, bagaimana caranya sih supaya kita itu tidak dibully? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama yaitu setidaknya bila ada anak yang mungkin tidak suka dengan kita, kita buat dia menjadi suka dengan diri kita. Contohnya seperti apa? Seperti pura-pura berteman ya, bercanda, tertawa dan have fun dengannya ya. Dengan begitu dia akan lupa dengan rasa bencinya biasanya. Tetapi dengan metode ini biasanya ada yang bisa kita dekati, ada juga yang tidak bisa kita dekati. Ya, intinya kita mencoba mencari bagaimana caranya supaya kita itu, tidak menjadi objek untuk dia bully, seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya ini ada bila kita dicaci maki kita harus melawan. Meski bagi dirinya kita itu tidak mungkin, tapi memegangi rasa takut itu, penting. Ya maksudnya itu bukan memegangi, memerangi ya, memerangi rasa takut itu penting. Nah jadi, biasanya kalau kita diserang oleh kelompok, misalkan ada 3 2 orang, kemudian kita hanya sendiri, kita wajib untuk membela diri kita, ya. Dalam kasus ini, sudah pernah menghadapi ya, contohnya, dia dibully oleh teman-temannya, dituduh hal yang tidak-tidak, kemudian, menjadi bahan ceritaan dari teman-temannya. Alhamdulillahnya dia mampu, memerangi rasa takutnya, memerangi, dari teman-temannya tadi, perkataan dari teman-temannya sehingga dia terbebas dari bully, ya. Di situ pun juga, ambil alihnya maksudnya menengahi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Karena kemarin, sudah ada, saling tuduh-menuduh, saling, sindir-menyindir di dalam kelas ketika pembelajaran itu terjadi. Makanya, kemudian memediasi 2 kelompok ini, ya anggap kelompok karena yang sendiri tadi, akhirnya memiliki beberapa teman yang percaya dengan dia,
sehingga memediasi dan menemukan titik terangnya. Nah, secara tidak langsung si korban ini pernah curhat ke mem, pernah cerita ke mem dengan posisi dia sangat menangis dan seperti sedikit trauma karena dia sangat disudutkan di dalam kelasnya, seperti itu. Jadi harus hati-hati dan kita harus perangi ya rasa takut kita, kita harus bisa melawan ya. Kalau memang kita tidak melakukan atau kalaupun kita apa ya, tidak seperti yang mereka katakan, kita harus bisa perangi itu. Oke? Ya, kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah buatlah diri kita seceria mungkin dan kelihatan mencolok di hadapan mata orang yang membenci kita. Nah, biasanya ini ya, eee, kita kan kalau yang menjauh kemudian muncul muka rasa takut, jangan, justru kita harus lihat kan, "Oh, ini loh saya," gitu. "Saya mampu untuk berteman dengan kalian. Saya mampu untuk eksis di depan teman-teman yang lain," seperti itu. Jangan sampai kita yang mengurung diri, "Saya tidak mau, saya takut." Jangan seperti itu ya. Kalau bisa kita cari teman yang lain, jangan hanya fokus dengan teman sekelas, tapi kita coba cari teman yang lain apakah yang di luar kelas. Misalkan, di kelas sebelah ya, kelas farmasi, kemudian kelas, TKJ, perhotelan, TKR ya. Tapi bukan mencari teman untuk membantu sorry, bukan mencari teman untuk membalas dendam, bukan seperti itu. Tapi kita mencari teman lain untuk membuat perasaan kita itu happy dan kita terhindar, dari, bulian teman tadi. Jadi teman yang membuli tadi melihat secara tidak langsung melihat kita, "Loh, kok dia bisa ini, ceria? Oh, berarti bully yang saya berikan itu tidak mempan sama dia," seperti itu. Sehingga dia itu bisa secara tidak langsung akan men-stop, bully terhadap diri kita, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini yang keempat, cari sahabat di kalangan sekolah itu juga penting karena bisa cari keuntungan juga ketika kita dibully. Sahabat itu akan menolong kita. Nah, secara tidak langsung tadi itu memang sudah katakan ya, contohnya seperti apa kita mencari teman yang lain kalaupun kita tidak punya teman di dalam kelas. Oke. Nah, di sini ada lagi bagaimana agar tidak menjadi pembuli. Tadi bagaimana cara agar tidak dibully. Nah, sekarang adalah tips untuk agar tidak menjadi seorang pembuli ya. Yang pertama, selalu positif ya, selalu positif. Mau orang bilang ini, mau bilang itu, kita harus positif bagaimanapun caranya ya. Jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang apa ya, sedikit-sedikit berburuk sangka akhirnya kita membuli orang itu ya. Oke, selanjutnya kita harus bersabar. Nah, kenapa harus bersabar? Karena tidak semua apa hal yang kita lakukan itu kita langsung gerasa-gerusung mau menjudge, kita harus membalas, tidak, kita harus bersabar dan kita harus lihat, ini kira-kira, keuntungan buat dia itu apa, terus kerugian dari diri kita itu apa, kira-kira apa yang bisa saya, lakukan ya, selanjutnya selanjutnya maksudnya bagaimana caranya kita protek diri kita dulu ya, agar kita tidak menjadi, korban dari bulinya dia. Dengan cara seperti apa tadi? Ya dengan cara 4 tadi itu ya, yang, bagaimana caranya agar kita tidak dibully. Di situ tadi sudah ada tips-tipsnya. Kemudian, ini, rajin beribadah agar selalu ingat bahwa setiap manusia adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan antara sesama. Jadi kita harus tahu, oh iya teman kita ini sama dengan kita, yaitu manusia. Hanya saja Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda, berbeda. Ada yang mungkin kulitnya putih, kecoklatan, ya coklat. Jadi kita harus paham kalau kita semuanya itu, bersaudara, akan tetapi kita hanya punya, beberapa perbedaan ya, perbedaan dari segi agama, ya, kemudian mungkin, dari segi suku kita punya perbedaan, akan tetapi kita harus ingat bahwa semuanya sama di mata Tuhan, jadi kita tidak boleh, membeda-bedakan atau membuli satu sama lainnya, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata, kenapa kita terjatuh? Agar kita belajar untuk bangkit dan berdiri. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah akhir dari materinya Mem.
Nah, sebelum Mem akhiri materinya Mem, di sini, Mem harapkan agar semua anak-anaknya Mem ini bisa selalu berpikiran positif sehingga terhindar dari, pembulian ini ya. Kemudian kita kan masih belajar daring. Nah, meskipun kita masih belajar daring, tapi setidaknya, kita sudah belajar dari rumah ya, model-model dari bully itu seperti apa, sehingga nanti kita kalau ketemu dengan teman-teman lain, kita tidak kaget, melihat apakah dia secara fisiknya ataupun tidak sengaja mungkin dengan chat-chat-nya kita merasa, dibully sama dia, ya, kemudian kita menjadi benci, akhirnya, muncul bully secara fisik, ya, antara geng ataupun antara individu. Jadi kita harus, bersikap positif, kemudian kita harus sabar, ya, jangan sampai, terikut dengan, isu-isu yang ada dari luar, seperti itu. Jadi, sebelum, Mem tutup, Mem coba ingatkan kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari, virus COVID-19 ini. Mem juga harapkan agar semoga anak-anak Mem itu dalam keadaan sehat ya, mmm, baik-baik saja, tetap semangat belajarnya, semangat ya, agar, kita itu tetap menerima materi karena dengan 1 tahun ini kita tidak bertemu, tapi Mem harapkan semua anak-anak Mem itu dapat bisa belajar secara optimal di rumah, ya. Oke, sebelum Mem akhiri, tadi kita buka dengan berdoa, jadi kita tutup lagi dengan doa, eee dan apabila nanti misalkan ada yang kurang mengerti ataupun ada yang mau ingin curhat ya, terkait mungkin pernah dibully dan lain sebagainya atau terkait atau di luar dari materi ini boleh silakan langsung, dihubungi saja Mem ya, di nomor yang sudah Mem berikan kepada anak-anak Mem sekalian. Mem siap untuk bertukar pikiran dengan anak-anaknya Mem ya, nanti boleh disebutkan nama dan kelasnya. Oke, Mem akhiri saja, kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Ya, baik. Terima kasih partisipasi dari anak-anak Mem sekalian, semoga, selalu dalam keadaan sehat. Mem akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.